Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita live lagi. Jadi sempat tertunda karena adanya gangguan dan kemudian saya lanjutin lagi. Ini live ke-6 saya terkait dua kali sebelumnya saya live mengenai dana bagi hasil. Kemudian kali ini yang terkait kemarin itu mengenai Bupati Muhammad Adil ya, terkait dana bagi hasil DPH bagi sumber daya alam dan atau pajak. Tapi yang tempo hari dipersoalkan menjadi polemik adalah mengenai minyak bumi ya, bagi hasil minyak bumi yang tentunya sudah oleh pejabat yang berkenan sudah ditangani, artinya direspon, ditanggapi dan sebagainya. Artinya tempo hari saya akan hanya menyatakan secara pribadi saja. Terlepas daripada itu, hari ini saya akan membahas mengenai background pendidikan. Background pendidikan ini kalau kita ketahui sejak awal tahun 74 mengenai Undang-Undang Kepegawaian dan berlandaskan kebutuhan analisis kebutuhan di sumber daya manusia di instansi tersebut, baik itu kementerian atau lembaga, itu tergantung yang dibutuhkan. Nah, tergantung yang dibutuhkan itu kan berdasarkan jurusan-jurusan yang sudah ada. Artinya memang sejak zaman dahulu sampai sekarang itu sudah ada jalurnya, langkahnya dan sebagainya. Tentunya mengalami analisis yang sudah dihitung apa yang diperlukan, berapa jumlah yang diperlukan, dan nanti bagaimana alur-alurnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kenapa ada beberapa jurusan background yang mungkin latar belakangnya terkait dengan finance secara langsung ya, seperti misalnya jasa dan teknik, ada kehutanan, ada pertanian, ada geografi, ada elektro, ada sipil dan sebagainya. Itu tentunya akan memiliki peran yang sesuai dengan tupoksinya pada waktu itu, bahwa skala disiplin multidisiplin ilmu itu diperlukan dalam jabatan pemerintahan yang kemudian nanti dengan persyaratan tersebut dapat melanjutkan pendidikan ke bidang-bidangnya. Artinya bisa saja sarjana hukum bisa mengambil magister teknik, sarjana teknik bisa mengambil sarjana hukum dan sebagainya. Jadi atau sarjana ekonomi ke MT, magister teknik, atau ST ke MSI misalnya, dengan gelarnya demikian itu tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sudah melalui tahapan-tahapan. Jadi kalau misalnya ada pengaturan yang sifatnya surut, ini perlu dicermati nih. Kalau ada pengaturan baru, reform mengenai sumber daya manusia, sebaiknya perlu dipilah-pilah antara pengaturan yang bersifat surut dan pengaturan yang bersifat retroaktif gitu ya. Kalau pengaturan yang bersifat surut, tentunya ini akan membuat kondisi yang agak membahayakan terhadap jabatan tersebut, seseorang tersebut, pegawai tersebut. Padahal secara langsung atau tidak, pegawai tersebut tidak diminta, tapi ditugaskan berdasarkan surat keputusan. Apakah mappingnya dari awal sampai akhir juga linier? Tidak. Nah, itu yang menjadi persoalan, bisa juga tidak, karena sebenarnya sudut pandangnya itu berbeda-beda. Biasanya ini dialami oleh orang-orang yang misalnya pegawai baru atau pegawai lama yang mungkin ada friksi-friksi. Kalau tidak, itu pun tidak, karena pada dari awal dia mengalami mutasi, seseorang tersebut juga tidak meminta, tapi ditugaskan dengan latar belakang yang berbagai latar macam belakang tersebut. Nah, makanya tentunya ketika membuat pengaturan sumber daya manusia terkait dengan multidisiplin ilmu, sebaiknya tidak berlaku surut yang dimiliki oleh para pegawai yang berlatar belakang berbeda tersebut. Karena pada waktu ya pegawai tersebut mendaftar kan dibutuhkan melalui tahapan-tahapan seleksi dan sebagaimana sampai dengan akhir dari administrasi, kemudian ada TPA, kemudian ada kesehatan, ada wawancara dan selanjutnya kan diterima sesuai dengan prosedur-prosedurnya. Nah, kemudian ya bekerja sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh atasan langsung atau dari organisasi di mana ditempatkan, dan itu pun melalui proses yang panjang. Artinya panjang itu proses pembelajaran, proses belajar, proses bekerja, learning by doing dan sebagainya, melanjutkan pendidikan dan sebagainya, dan atau melalui diklat-diklat. Tentunya kita nggak bisa se-ekstrim dong. Kalau saat ini ada pemberlakuan mengenai disiplin ilmu kemudian terkait dengan profesi, tapi apakah itu menjadi suatu profesi? Tentunya beda. Kita akan menyebut profesi dokter, apoteker, dan sebagainya dengan profesi pegawai yang sifatnya administrasi, pengawas,
atau jabatan tinggi pratama yang kembali mungkin melihat sebagai kedudukan jabatan profesi. Kalau secara masif, secara umum ya, itu bisa jadi jabatan pemerintahan bukan jabatan profesi, tapi jabatan administrasi tadi, melaksanakan administrasi pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan nomenklatur yang diaturnya, kan gitu. Ada profesi pegawai negeri sipil yang sifatnya sudah profesi, seperti misalnya dokter, apoteker. Kalau apoteker jelas tidak di pegawai negeri ya, tapi ada di beberapa instansi yang apoteker itu ada, atau dokter pemerintah. Nah, kita kembali bertanya, apakah itu menjadi suatu profesi? Kalau saya menyebutnya tidak, karena definisi dan proses ininya berbeda. Nah itu. Nah, jadi saya mencermati ada beberapa aturan yang sifatnya regeling itu tidak berlaku retroaktif, tapi berlaku surut. Artinya berlaku surut itu memilah-milah berdasarkan latar belakang pendidikan, bukan berlatar belakang jabatan atau berlatar belakang diklat-diklat yang sudah dimiliki. Pendidikan dan latihan yang sudah dimiliki, itu menjadi yang perlu diperhatikan agar tidak menjadikan friksi. Artinya pegawai yang sudah berpuluh tahun, belasan tahun mengabdi tiba-tiba dan sudah menjalankan misalnya pendidikan dasar, pendidikan lanjut, menengah dan sebagainya, sudah sebagai prosedur yang di tahapan yang harus dilalui itu menjadi buyar segalanya. Kan gitu, menjadi seolah-olah baru gitu, padahal sebenarnya tidak harus mengulang baru. Tapi tentunya di pengaturan tersebut ada yang sifatnya baru tapi disamakan menduduki bagi yang sudah lama. Ini kan menjadikan fiksi ini kan. Padahal pegawai yang lama ini sudah dihitung kinerjanya, sudah dihitung pengabdiannya dan sebagainya, perilakunya dan dipandang mungkin cakap dibandingkan dengan yang baru tapi punya kesempatan yang sama. Nah, ini kan tentunya menimbulkan friksi. Kalau saya jelas friksi bagi saya. Itu ya perlu dipahami itu. Karena dia tidak meminta, yang meminta itu negara, pemerintah. Pemerintah, negara yang meminta itu, bukan ini mengumumkan dengan mekanisme tertentu, kita ngikuti aturan itu. Kenapa tiba-tiba kita mendapatkan yang berbeda dari kondisi yang berbeda itu, padahal sebenarnya tidak ada hal yang perlu dipersoalkan kecuali yang bersifatnya retroaktif yang berlaku mulai saat diundangkan. Sehingga artinya dalam hal rekrutmen yang perlu rekrutmen pegawai baru yang perlu diatur lebih lanjut yang sedang lama. Nah itu kalau saya dulu ya menyebutnya potong satu generasi atau beberapa generasi kan gitu ya. Tapi dengan pengaturan yang tidak berlaku surut. Kalau berlaku surut Anda membahayakan pengaturan itu yang sifatnya ke belakang. Sementara yang belakang ini juga sudah mendapatkan posisi-posisi tertentu, jabatan-jabatan tertentu dengan berbagai macam tahapan-tahapan. Artinya ada pengaturan dan syarat-syarat yang dipenuhi, kan begitu. Tidak bisa begitu. Apalagi ditambah kalau ada pengaturan yang baru bertentangan dengan pengaturan yang di atasnya. Padahal di dasar mengingatnya itu sudah jelas dirujuk sebagai pedoman. Kenapa mesti berbeda? Kita ini sebagai rakyat ya, staf pegawai dan sebagainya, posisinya apapun lah, kan memenuhi ketentuan peraturannya. Nah itu sedikit analisis saya lisannya sifatnya terkait dengan ketentuan pengaturan sumber daya manusia yang menurut saya tidak memahami adanya retroaktif maupun yang berlaku surut. Saran saya jangan berlaku surut tetapi retroaktif, itu lebih safe, aman, gradual,
dan tidak ekstrim, dan dipedomani bahwa ada dasar mengingatnya, itu yang perlu dicatat. Tidak boleh ada ketentuan pengaturan yang lebih rendah berlawanan dengan yang di atasnya. Itu menimbulkan antras. Kalau dianalisis mudah. Kalau saya sebagai hakim, saya dapat batalkan itu putusan, kan begitu. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya bagi yang sudah menyimak dan atau tidak menyimak. Untuk kemudian lanjutannya, yuk kita pahami. Next time saya masih akan membahas mengenai hal ini dalam waktu yang berbeda. Di penghujung akhir tahun 2022 ada sesuatu yang perlu diingat-ingat dan akan ditempuh di tahun 2023. Kemudian segalanya berjalan dengan baik, tidak ada yang melintang. Segala sesuatu perubahan yang dibuat oleh manusia itu bisa diubah sepanjang pemahamannya sama, tanpa ada unsur-unsur kepentingan yang sifatnya emosional, tapi lebih cenderung ke objektivitas dan atau untuk tujuan yang lebih baik. Bagaimana dengan persoalan Verkevenut full start itu? Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dadah.